Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar mengenai memelihara kesehatan organ pernapasan manusia di subtema yang ketiga di pembelajaran tema 2. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Jika sudah, yuk kita belajar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Menurut anak-anak, mengapa pada gambar di area tampak berkabut? Ya, betul, karena adanya kabut asap. Betul sekali. Anak-anak pernah mengalami atau pernah merasakan kabut asap? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, sekarang misalnya akan tanyakan, apa penyebab dari kabut asap? Ya, penyebab dari kabut asap itu adalah adanya kebakaran hutan. Nah, Indonesia ya sering terjadi bencana kebakaran hutan ya, seperti yang ada di tahun 2015, bencana kabut asap ini melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Ya, ini karena adanya kebakaran hutan yang hebat. Nah, kebakaran hutan biasanya disebabkan oleh faktor alam atau aktivitas yang dilakukan manusia di dalam hutan tersebut. Kalau faktor alam biasanya karena kemarau yang berkepanjangan atau adanya aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi, atau dapat juga adanya sambaran petir atau gesekan antar pepohonan, itu juga dapat mengakibatkan kebakaran hutan. Nah, kabut asap berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan itu dapat menyebabkan partikel halus hasil kebakaran yang seperti gelaga ini dapat dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan. Maka dari itu penting sekali kita juga menggunakan masker ketika ada asap atau udara yang sekiranya kita lihat tidak baik untuk pernafasan. Nah, bahaya kabut asap bagi kesehatan itu apa saja? Yang pertama, dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, ada peradangan, dan mungkin juga adanya infeksi. Kemudian adanya memperburuk penyakit asma dan penyakit kronis paru lain. Ini misalnya krisis ini seperti bronkitis, ya. Lalu menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang. Kemudian menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Pasti seseorang ketika menghirup udara yang tidak baik ya, menghirup asap, pasti kesulitan bernafas ya, bisa mengakibatkan juga seseorang tersebut batuk. Kemudian menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran dan buah-buahan yang makanannya tidak ditutup dengan baik. Kemudian memperburuk kondisi lingkungan sehingga ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut akan mudah terjadi. Nah, bagaimana ya cara kita melindungi diri dari kabut asap? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari atau mengurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Lalu, memakai masker jika keluar rumah atau gedungnya, tetap senantiasa memakai masker, itu penting banget. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan itu larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Lalu pergilah ke dokter atau sarana kesehatan atau pelayanan kesehatan yang lain yang terdekat bila terjadi kesulitan bernafas. Kemudian upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam ruangan. Kemudian tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Ini sih penting banget ya, supaya tidak adanya pencemaran di makanan atau buah-buahan sayuran yang akan kita makan. Nah, cara menjaga organ pernafasan itu apa saja? Pasti yang pertama itu memakai masker ya, ketika misal ada udara yang tidak baik atau memang ketika kita berada di luar ruangan. Ya, pergi jalan itu juga penting banget karena supaya tidak terkena asap kendaraan misal. Kemudian ini menanam pohon, ini juga sangat penting ya, karena pohon sangat berguna untuk
kita bisa dapat memperbanyak oksigen ya, karena bisa asri lingkungannya. Itu sangat baik juga untuk organ pernafasan kita. Kemudian berolahraga. Ya, siapa sih yang rajin berolahraga? Pasti semuanya rajin berolahraga ya. Lalu berikutnya istirahatlah yang cukup supaya organ pernafasan kita sehat. Jadi anak-anak kalau sudah waktunya tidur ya haruslah tidur, tidak usah begadang ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.